jam ini sangat terik gitu ya, jam-jam siang, jam-jam rawang waktu saatnya kita istirahat, tapi teman-teman di sini masih siap bergabung, siap berbagi bersama di sini. Terima kasih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, Om Swastiastu, Raja. Baik, Bapak. Pada siang hari ini kita akan berbagi cerita, berbagi praktik baik, kita berbagi pengetahuan tentang budaya positif gitu ya. Di mana budaya positif itu salah satu jalan, salah satu alur bagaimana kita mengarahkan atau menyempurnakan pembentukan karakter pada peserta didik kita. Jadi kita biasakan melalui dengan budaya-budaya positif yang ada di negara kita. Baik, sebelum kita lanjutkan, kenalkan saya Rafika Suryawati, penggerak bergema komunitas sudah terbaik, dan siang hari ini akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini sebagai moderator. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan negara kita. Untuk itu mohon Ibu Bapak duduk di sini. Bergabung bagi teman-teman yang baru bisa masuk room ini ya. Kita lanjutkan untuk acara kedua, yaitu demi lancarnya acara webinar siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk bermanfaat dari webinar ini. Baik, silakan Ibu Bapak sejenak kita berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya sebelum kita menyimak pemaparan dari narasumber kita. Burung merpati terbang tinggi, membawa ranting berduri. Selamat bergabung Bapak Ibu semua di webinar siang ini. Semoga kita akan mendapatkan pemahaman yang luar biasa dan bisa berdampak bagi yang lain. Baik, untuk narasumber kita, pemateri kita siang hari ini yaitu Ibu Mahmudah. Apakah sudah siap Ibu? Ya, siap Ibu.
Baik, silakan untuk kesempatan layar dan waktu disilahkan. Mohon share screen. Sudah tampak ya, Bu? Sudah. Mohon maaf, ini ada yang share screen juga ya, Bu Sri. Sebentar, mohon maaf, Bu Sri, bisa di stop mungkin share-nya ya. Sebentar, Bu Sri. Oke, terima kasih, Bu. Oke, sudah terlihat ini. Sudah. Oke. Baik, terima kasih kepada Bu Novi selaku moderator untuk siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Mahmudah Sugiyarti. Saya adalah JGP Angkatan 11 Kabupaten Ponorogo. Saya mengajar di TK Kartika 420 Ponorogo. Untuk siang hari ini saya akan sharing sebenarnya, bukan sebagai narasumber yang sudah bagus, tapi saya hanya sharing. Saya di sini apabila nanti kurang dalam bertutur kata atau ilmu saya masih jauh dari Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru yang sangat luar biasa, yang sudah senior, yang pasti ilmunya sudah sangat bagus sekali. Jadi nanti mohon kalau ada saya tutur kata ada yang salah, mohon untuk diberikan penguatan dan diberikan masukan. Mohon maaf Ibu, di tempat saya suaranya kecil sekali. Gitu ya. Mungkin agak ini Bu Mut ya. Agak keras sedikit gitu ya. Kalau suara saya gimana Ibu Bapak di sini? Kalau dia menyampaikan juga suara saya juga kurang keras ya. Oke. Di sini untuk pertama, karena kan saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Di sini budaya positif itu adalah merupakan pengejawantahan dari pembiasaan-pembiasaan positif dan terlahir dari tahapan baca yang dibuat oleh seluruh warga sekolah dan stakeholder yang terkait. Rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah akan timbul jika budaya positif ditanamkan pada jiwa mereka. Jadi kita itu sebisa mungkin untuk memberikan pengajaran positif kepada anak agar anak itu terbiasa dan mereka merasa aman dan nyaman. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga mereka menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi anak ketika kita pembiasaan budaya positif, mereka akan merasa, oh, saya itu juga harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu.
Next, Bu. Nah, untuk budaya positif bisa juga merupakan hal-hal positif yang bisa dilakukan di kelas maupun di sekolah, atau bisa juga merupakan pembiasaan positif yang dapat dilakukan di kelas atau di sekolah. Nah, di sini kan pembiasaan positif itu bukan hanya di kelas, tapi juga di lingkungan sekolah. Kalau di kelas kan mungkin untuk kecil bersama teman-temannya di kelas saja. Kalau untuk sekolah kan semua warga sekolah, jadi dari kelas-kelas lain pun juga bisa melakukan hal-hal positif atau budaya positif. Contoh dari hal-hal positif di kelas atau di sekolah yaitu kalau di TK kita biasanya merapikan mainan setelah digunakan itu, selalu kita itu memberikan pembiasaan kepada anak kalau setelah bermain itu sebaiknya dirapikan seperti itu, atau mengembalikan peralatan setelah digunakan. Jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran itu kan anak-anak pasti mengambil alat-alatnya di lokernya masing-masing. Jadi kita itu membiasakan setelah menggunakan alat tersebut silakan untuk dikembalikan kepada tempatnya, dan membuang sampah pada tempatnya dan menaruh sepatu pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya itu kita biasakan, atau menaruh sepatu pada tempatnya itu kita biasakan sebisa mungkin dari dini. Jadi kalau anak TK itu kita biasakan membuang sampah pada tempatnya, jadi nanti ketika dewasa mereka itu sudah terbiasa, oh kita itu tidak membuang sampah sembarangan. Jadi setelah kita makan atau menggunakan apapun, kalau ada sampah itu dibuang ke tempatnya. Next, Bu Novi. Nah, konsep-konsep yang ada pada budaya positif itu ada 6. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Dan kita akan bahas lebih lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, karena anak-anak itu kan karakternya masing-masing ya Ibu, dan kita itu memfasilitasi anak-anak itu juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Lanjut Bu Novi. Disiplin positif, disiplin itu seharusnya berasal dari diri sendiri. Disiplin yang datang dari diri sendiri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita pelajari. Mereka yang mempunyai disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sesuai dengan yang terkandung pada dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi ketika anak melakukan disiplin positif itu, mereka itu berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan, dengan apa yang sudah aku itu pengen ini Bu, jadi pilihannya itu sudah berani untuk dipertanggungjawabkan, seperti itu. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Disiplin positif di sini mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Disiplin positif ini berbeda dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan hukuman. Sekarang itu masih banyak ternyata guru yang menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Tujuannya adalah katanya itu untuk memberikan efek jera dan anak itu bisa menurut. Tapi disiplin di sini sebenarnya
hampir sama, tapi ini lebih kembali ke anaknya masing-masing. Hal apa saja yang dibutuhkan dalam disiplin positif, yaitu kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsisten serta pengendalian emosi yang baik. Nah, di sini kalau disiplin itu sudah ada kesepakatan bersama. Jadi ya sudah ada resiko dan mereka itu berani mempertanggungjawabkannya. Next, Bu Novi. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dan semua orang itu pasti memiliki kebutuhan, dan apabila kita menginginkan kebutuhan itu, pasti kita akan mengupayakan agar kebutuhan itu bisa terpenuhi bagaimanapun caranya, agar kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan baik. Next. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, di mana bertahan hidup itu kita kan membutuhkan yang namanya makan, kita butuh yang namanya tempat tinggal, kita butuh suatu keamanan, kita butuh juga kesehatan. Ada juga yaitu kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima di lingkungan, rasa diterima oleh keluarga kita, teman kita, di lingkungan sekitar kita, dan kita itu juga bisa bekerja sama atau saling berbagi dan juga saling berkolaborasi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Kita membutuhkan yang namanya harga diri, penguasaan harga diri, keinginan dianggap. Kita membutuhkan yang namanya dianggap oleh orang-orang di sekitar kita, karena kita kan makhluk sosial. Dan butuh berprestasi juga dan butuh diakui. Kalau kita berprestasi kan kita juga butuh yang namanya diakui oleh sekitar kita. Oh, dia itu sudah sanggup, sudah bagus, sudah berprestasi. Dan kebutuhan dasar kebebasan, yaitu kebebasan itu seperti mandiri, mencoba hal baru, memiliki pilihan, mampu mengarahkan dirinya. Di sini kebebasan itu seperti tadi, kalau kita menginginkan sesuatu, kita sudah berani memilih sesuatu, jadi kita itu juga bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Jadi kita mampu mengarahkan diri kita untuk memilih apa yang sudah kita pilih dan kita bertanggungjawabkan setelahnya. Dan kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan di sini bisa juga seperti bermain, humor, tertawa, antusias. Kalau kita ketawa itu pasti identik dengan senang. Kita bermain juga itu identik juga dengan kesenangan. Jadi kita mengarahkan kesenangan itu di bermain, humor, tertawa, dan antusias untuk memilih sesuatu. Next, Bu Novi. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Sebelumnya yaitu mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Apakah ada bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sendiri? Next. Nah, di sini ada keyakinan kelas versus peraturan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Di sini terlihat sekali perbedaannya, di mana keyakinan kelas itu sudah kesepakatan antara guru, antara warga sekolah dan anak. Dan kalau peraturan sekolah itu biasanya sudah ada atau dibuat oleh guru maupun kepala sekolah dan harus ditaati oleh muridnya. Next, Bu Novi. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, singkat dan mudah diingat,
sesuai kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diingat. Jadi jangan dibuat diada-adakan. Jadi kita melihat sesuai kondisi kita saja, sesuai kondisi kelas kita saja, sesuai kondisi sekolah kita, jangan memaksakan harus seperti sekolah lain dan sebagainya. Berkolaborasi antar semua warga kelas atau sekolah untuk membuat keyakinan kelas, karena di sini kita bisa membuat keyakinan itu tidak hanya di kelas saja, tapi bisa membuat keyakinan di sekolah. Jadi semua warga sekolah itu terlibat. Next. Nah, di sini ada contoh pembentukan keyakinan kelas, seperti ada peraturan dan keyakinan kelas dari yang salah satunya dilarang mengganggu orang lain itu dirubah menjadi menghormati orang lain. Ada juga dilarang melakukan kekerasan. Itu kita menggunakan dilarang itu sekarang tidak boleh ya, menjadi kalimat positif, dijadikan keselamatan atau menghormati orang lain. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Next, Bu. Kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu mereka untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita menguatkan anak, kita menanyakan anak, kamu itu pengennya apa? Kalau kamu sudah memilih itu, kamu berani nggak bertanggung jawab? Konsekuensinya juga apa? Seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, suatu program disiplin positif yang berpusat kepada murid yang dikembangkan oleh Dian Goosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan juga ada manajer. Next. Untuk penghukum di sini pada posisi ini ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dan tidak mendengarkan alasan dari murid atau siswa yang melanggar aturan. Ciri khas dari penghukum adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jari menunjuk. Ada contoh seperti ini ketika anak tidak memakai sepatu atau hari Senin itu kan diwajibkan memakai sepatu hitam. Tapi ada anak yang memakai sepatu putih. Nah, sebagai guru yang menganut ini penghukum, itu anak dilarang masuk karena tidak menggunakan sepatu hitam. Dan orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia merasa kalau penghukum ini membuat efek jerak pada anak. Jadi aturan dia itu merasa aturan yang paling benar. Next, Bu. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain atau murid merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan rendah hati. Ciri khas pembuat merasa bersalah adalah nada suaranya itu memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Seperti contohnya seperti ini. Kamu kan melakukan kesalahan, kamu nggak kasihan toh sama ibu, kamu nggak kasihan toh sama orang tua kamu tadi sudah melakukan apa toh?
Seperti itu. Dan di posisi ini tujuannya adalah murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekelilingnya atau orang-orang yang disayanginya. Next. Nah, di sini juga berposisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau positif. Dampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Berdampak negatif dari posisi ini adalah bila guru tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ciri khas dari posisi ini adalah ramah, akrab, dan suka bercanda. Di sini kita sebagai guru kan juga menempatkan diri kita itu sebagai teman dari anak didik kita sebisa mungkin kan seperti itu, agar mereka itu juga tidak canggung pada kita. Tapi ternyata di sini ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya itu anak akan merasa akrab dengan kita. Bisa juga anak itu merasa tergantung sama kita, kemana-mana itu yang dicari kita karena kita sudah akrab dengan mereka. Tapi sisi negatifnya itu ketika kita mendekati murid yang lain atau kita juga akrab dengan yang lain, mereka itu akan merasa cemburu. Oh, aku kok sekarang gak dianggap sama bu ini, sama bapak ini, kenapa? Seperti itu. Next, Bu. Nah, di sini juga ada dari segi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Di sini berarti hanya mengawasi. Pada saat mengawasi berarti kita bertanggung jawab atas perilaku murid yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ciri khas pemantau adalah nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Konsekuensi logis dari pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini contohnya kalau di sekolah saya. Itu kan kalau anak-anak kecil di TK itu pasti lari-larian. Kita kan mengawasi anak-anak ketika istirahat. Nah, ketika anak sudah kita peringatkan nanti jatuh loh kalau lari-lari, sebaiknya jalan saja. Tapi mereka kan pasti kalau ketemu temannya kan pengennya lari terus. Nah, ketika dia jatuh, kita kan sebagai pemantau dan sebagai pengawasi biasanya mohon maaf, itu kan konsekuensinya dari kalian ketika berlari. Kalian berlari konsekuensinya apa? Dan mereka menjawab jatuh. Kalau jatuh itu sakit apa tidak? Mereka jawab sakit, seperti itu. Next. Nah, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ciri khas dari posisi manajer adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ketika murid melakukan kesalahan baik di kelas maupun di sekolah, kita sebagai guru dan bertindak sebagai manajer, kita biasanya kita dekati mereka. Kita dekati, kita ajak ngobrol. Kamu tadi kenapa? Kita tanya, kamu tadi kenapa toh ketika pelajaran kok tidak fokus atau yang lainnya? Kamu apa tidak suka dengan pelajaran ibu? Kalau sudah menjawab, kamu maunya bagaimana? Seperti itu. Dan setelahnya, setelah dia menjawab, besok lagi kalau kamu melakukan itu, kamu tahu toh itu tindakannya salah atau benar. Jadi kita mendekatkan diri kita kepada anak agar mereka juga tidak merasa canggung. Next. Segitiga restitusi. Setelah mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Dian Gossan dalam bukunya Restitution,
Restructuring School Discipline pada tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk mempermudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Next. Dari sebelum kita masuk anak Halo, mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya Bu Novi. Nah, di sini kita melakukan segitiga Selamat pagi, Tiara. Selamat pagi, Bu Muda. Selamat pagi, Novi. Selamat pagi, Bu Muda. Bu Muda boleh tanya sesuatu? Boleh. Boleh, Novi? Boleh. Kemarin kan pas waktu istirahat, kalian kan bermain. Main apa ya kemarin? Main balok. Tapi kemarin ada siapa ya waktu satunya? Kakinya sudah nggak masuk. Mana ya Freya nggak masuk? Ya berarti Bunda boleh tanya sama Tiara sama Novi saja ya. Boleh. Kemarin kan main balok, main Lego. Terus kemarin kalian kalau setelah bermain, kalian sudah pegang apa tidak ya? Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak dilakukan? Kalian sudah pengen main di luar, terus lupa beres-beres mainan. Kesepakatan kelas kita itu kalau setelah bulan itu kenapa ya? Dibereskan dulu, terus setelah itu main di luar. Itu boleh minta tolong? Boleh. Besok lagi kalau setelah bermain, Bunda minta tolong main-mainnya dibereskan lagi ya. Siap? Itu sesuai kesepakatan kelas kita ya. Oke, Bunda terima kasih dulu. Terima kasih ya. Sudah mengikuti aturan kelas kita. Terima kasih. Nah, next Bu Novi. Nah, di situ tadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Contoh tadi sudah termasuk dari tahapan 3 segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next. Nah, langkah-langkahnya dari 3 tahapan tadi yaitu menstabilkan identitas, teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita menanyakan dulu kenapa kok melakukan itu, seperti itu. Validasi tindakan yang salah, teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Nah, mereka tadi sudah bilang alasannya kenapa kok tidak dirapikan, karena mereka ingin cepat-cepat bermain di luar. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Nah, kita memberikan motivasi anak atau kita bertanya apakah seperti tadi, apakah kita keyakinan kelasnya itu atau kesepakatan kelasnya itu setelah bermain itu apa. Dan mereka menjawab membereskan mainannya seperti itu. Next. Nah, di sini seperti tadi 3 langkah restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ketika anak sudah melakukan kesalahan, mungkin kesalahan, nah kita itu kan mendekatkan anak. Terkadang kan masalahnya anak itu kan berbeda-beda, apalagi bisa dari TK, SD, SMP, SMA itu permasalahannya juga
berbeda-beda. Nah, kita mendekatkan kepada anak, kita ngomong itu kepada anak, oh nggak apa-apa kamu melakukan itu, karena ibu guru tuh dulu juga pernah kok melakukan itu. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, jadi tidak apa-apa. Nah, setelah kita melakukan itu, dilanjutkan lagi validasi tindakan yang salah, seperti kamu kan tentu mempunyai alasan kenapa melakukan ini, dan adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Seperti tadi, keyakinan kelas apa toh yang sudah disepakati kita, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ketika sudah melakukan kesepakatan kelas tersebut. Next, Bu. Iya, terima kasih. Itu tadi pemaparan dari saya. Apabila ada yang mau menanggapi atau menguatkan, karena mohon maaf ilmu saya juga masih belum bagus. Saya perlu penguatan dari guru-guru senior di sini. Kembali Bu Novi. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Bu Mudah sudah menyampaikan pemaparannya terkait budaya positif yang memang sebaiknya dan kita biasakan gitu ya kepada anak didik kita sebagai salah satu upaya kita membentuk karakter mereka menjadi karakter positif gitu. Silakan Ibu Bapak, itulah tadi penyampaian dari materi kita. Kini saatnya kita bisa saling sharing ya di sini, sharing, berbagi, atau mungkin ada praktik baik dari lembaga panjenengan yang bisa disampaikan di sini agar kita semua terinspirasi gitu ya. Monggo silakan bagi yang bertanya boleh. Atau di sini ada Bapak Yunan SPP, Bapak sudah raise hand, Bapak ada yang mau disampaikan? Halo Bapak Yunan. Baik, kalau kita lanjutkan ke Ibu Sitini. Silakan Ibu. Bisa open mic. Ya, mohon izin bertanya sebelumnya. Halo, bisa didengar ya? Iya, bisa. Oke, mohon izin bertanya. Ini kan budaya positif itu kecenderungannya dengan hukuman ya Bun ya. Kita kebanyakan guru itu masih banyak yang belum memahami. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika sebagian besar guru belum memahami atau miskonsepsi pernyataan tentang kontra yang masih melakukan hal-hal yang merugikan pada murid tentang budaya ini, penerapan budaya positif ini Bun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tini. Langsung dijawab aja mungkin yang mudah. Iya, terima kasih Bu Tini untuk pertanyaannya. Di sini Bu Tini tadi bertanya bagaimana dengan guru miskonsepsi yang guru senior ya, yang masih menggunakan budaya penghukum. Ya, sebagian dari kita atau mungkin dari mereka guru-guru senior itu penghukum itu masih menjadi pembuat efek jerah. Mereka berpikir itu sebagai pembuat efek jerah kepada anak kita, tapi sebenarnya kalau itu sendiri, kalau menurut saya itu mereka itu memiliki efek jerah, tapi sementara dia itu mengikuti aturan karena dia takut. Dia berpikir, oh nanti kalau seumpama saya gak mengikuti aturan nanti saya dihukum. Nah, masih banyak yang seperti itu. Nah, kalau menurut saya sebaiknya itu kita duduk bareng, kita refleksi diri kita duduk bareng sama-sama guru tersebut atau warga sekolah yang lain. Oh, gini loh sebenarnya kalau menghukum itu kurang baik untuk anak, untuk mental anak. Karena saya sendiri itu masih ingat ketika dulu kecil, SD lah, pada waktu SD itu saya kan kurang mengikuti aturan karena pada saat itu pembelajaran matematika, dan saya itu waktunya ada yang menulis ke depan, saya ikut ke depan, melihat ke depan. Nah, saya dicampur sama ibu guru. Sampai sekarang itu mental saya kena. Saya
masih ingat sekali. Jadi sebisa mungkin kita ngobrol sama teman-teman kita, gini loh Pak, gini loh Bu, hukuman itu sebenarnya kurang baik buat mental anak kita kelak. Jadi sebisa mungkin kita itu jangan menggunakan penghukum seperti itu. Bagaimana Bu Tini, monggo? Iya, betul. Ya, kita akan coba nanti perlahan-lahan penerapannya karena tidak tidak semudah ya kita bertahap kita coba nanti kalau belum ini kita pelajari lagi. Terima kasih, sangat bermanfaat. Ya, terima kasih Bu Sutini. Terima kasih Bu Tini. Baik, selanjutnya ada siapa nih ya? Bapak Mion, silakan Bapak. Monggo silakan yang akan bertanya Bapak Mion sudah raise hand. Atau teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain boleh silakan. Iya, Ibu Hidayatul Mufidah, silakan Ibu. Halo Ibu Hidayatul Mufidah. Halo Ibu, atau kepencet ini ya? Oh, buatan. Silakan Ibu, bisa open mic. Ibu masih mute? Iya, Ibu tidak. Silakan Ibu. Halo. Baik, Bu Bapak, monggo kalau misalkan belum bisa open mic atau ditulis di kolom chat, monggo silakan. Oh iya, mau di Oke, monggo, boleh dituliskan di chat, boleh, monggo, silakan. Ibu Suko ada yang mau disampaikan Ibu? Ya Bu, kalau bisa didengar? Yes, Sakar. Oh iya. Silakan. Saya ingin bertanya, mudah ya. J, Bu. Ya, Silakan. tolong ya. Ya, terkadang guru kesulitan menghadapi murid yang membutuhkan kasih sayang karena mereka sering menuntut perhatian dari kita. Apakah kasih sayang yang diberikan guru kepada murid yang membutuhkan itu termasuk penghargaan? Apakah kasih sayang itu kepada murid sebuah penghargaan? Oh, ya. Saya ulang lagi ya. Terkadang guru kesulitan menghadapi murid yang membutuhkan kasih sayang karena mereka sering menuntut perhatian dari kita. Apakah kasih sayang yang diberikan guru kepada murid yang membutuhkan itu termasuk penghargaan? Oh, J. Saya jawab Bu Suko. Menurut saya itu sebuah penghargaan ya, karena kita kan tidak tahu kondisi anak kita itu di rumah seperti apa, kasih sayang mereka yang dapatkan itu seperti apa. Terkadang itu mereka itu mencari perhatian di sekolah, terutama mencari perhatian kepada gurunya, karena mereka berpikir saya akan mendapatkan kasih sayang dari guru kita, dan kita sebagai guru itu juga tidak boleh ya namanya membeda-bedakan anak kita. Semua anak kita itu sama, kita rangkul bersama, kita kasih kita berikan kasih sayang yang sama. Jadi menurut saya itu ketika kita memberikan kasih sayang kepada anak kita, anak didik kita, itu sudah merupakan penghargaan kepada mereka, karena di sisi lain mereka juga merasa disayangi dan mereka pasti merasa senang ketika kita sudah menyayangi mereka. Demikian Bu Soko. Ya, siap. Terima kasih. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada anak itu yang selalu menempel ya, Iya. selalu menempel sama kita lah, terus
Ya dia senang sama gurunya seperti itu. Lah terus selanjutnya itu kadang-kadang kan kita tanya, kenapa tadi sudah makan, sudah nih, dia itu merasa senang gitu loh. Iya. Dia itu menempel sama gurunya, tapi sama gurunya itu diperhatikan. Jadi dia itu merasa senang seperti itu. Terima kasih Bu Seko. Senang. Terima kasih Bu Muda. Sama-sama Bu Seko. Baik, untuk selanjutnya Bu Muda, ini ada yang bertanya Bu Wida ya di kolom chat. Apakah diperbolehkan jika memberikan penghargaan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya? Silakan Bu. Ya, apakah boleh menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai memberikan penghargaan untuk diri kita sendiri sebagai bentuk menghargai ya? Ya. Kalau menurut saya Bu Vida itu boleh. Kita itu boleh menghargai diri kita, misalkan setelah kita melakukan kegiatan yang penat, pasti kita kan butuh namanya me time. Seperti itu. Kita boleh itu, aku setelah ini mau makan sendiri atau mau shopping atau mau jalan-jalan sendiri, karena itu bentuk penghargaan pada diri kita. Karena setelah kita bisa menghargai diri kita kan pasti happy. Kita juga bisa menularkan suasana hati kita yang happy itu kepada orang lain. Jadi kita juga bisa menghargai orang lain. Seperti itu Bu Vida. Bisa dijawab atau boleh dijawab di kolom chat lagi? Iya, gimana Bu Vida? Apa sudah mencukupi jawaban dari Bu Muda atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Oke, baik. Terima kasih. Monggo selanjutnya Ibu Bapak yang lain, apabila ada yang disampaikan terkait pertanyaan tentang materi tadi ataupun berbagi praktik baik di lingkungan Bapak Ibu yang bisa kita adopsi, yang bisa kita inspirasi, boleh disampaikan. Kita berbagi di sini Bapak ya. Monggo silahkan. Bapak Mionan tadi, jadikah bertanya Bapak? Halo Bapak Mionan. Nggak sengaja kepencet mungkin itu ya, jadi raise hand terus dari awal. Baik, monggo Ibu Bapak yang lain. Bapak Antoni, silakan Bapak. Mohon maaf, bisa open mic dulu Bapak? Ya, baik. Terima kasih Bu Moderator. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya nih Bu, ada hubungan dengan karakter atau sifat anak ya Bu. Jadi ada saya itu di kelas itu, anak itu karakternya itu kan ekstrovert benar. Jadi dia itu selalu bicara terus. Jadi saya sering mengingatkannya jangan gaduh, nanti mengganggu kawan yang lain. Tetapi sepertinya tidak bisa diubah lagi. Jadi tapi seperti itu selalu mengganggu terus. Suaranya itu sebenarnya orangnya tidak maunya ngobrol terus dengan kawan sebangku itu. Malah kawan sebangku itu agak kelabakan melayani. Nah, mohon kira-kira solusinya itu bagaimana Bu untuk mengatasi anak yang seperti itu, yang dari sononya itu sudah suka ngomong begitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Antoni. Mohon maaf Bapak dari mana Bapak kalau boleh tahu? Ya, dari SMP Namoku, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Selamat bergabung Sumatera. Ya, untuk belajar anak Bu. SMP ya Bapak ya. SMP Bu. Oke. Bagaimana Bu Muda bisa disampaikan? Kalau anak-anak itu kan karakternya yang masing-masing ya. Ada yang suka bicara, ada yang introvert, ada yang extrovert gitu kan. Kalau di TK itu anak-anak yang suka bicara itu juga banyak sekali. Mereka itu ketika guru mengajak kegiatan bersama anak-anak itu ngomong sendiri, ngajak ngomong temannya, padahal temannya itu tidak mau diajak ngobrol, tapi dia merasa terganggu. Nah, kalau di TK solusi kita
kita itu memberikan posisi guru kepada anak diajak ke depan, dipersilakan, kamu mau cerita sesuatu apa tidak, atau kamu mau ketika tadi di rumah kamu melakukan kegiatan apa, kamu boleh loh bercerita di sini. Kita mengembalikan kepada anak lagi, apakah kamu mau bercerita di depan seperti itu. Setelah itu, kalau di TK ya Bapak, kalau setelah itu anak kan merasa, oh ternyata ketika ngomong sendiri di depan itu dan teman-teman yang lain ngomong itu tidak enak. Jadi mereka itu merasa, ya itu tadi, merasa bersalah dengan apa yang sudah mereka lakukan dari tindakan mereka. Kalau di TK, efek jerahnya itu karena mereka bersalah itu tadi, karena kita kembalikan kepada anak, memposisikan dia sebagai guru, silahkan untuk bercerita. Kalau mungkin di SMP bisa juga Bapak begini, ditanya, kamu mau bercerita di depan apa yang kamu ketahui atau apa kamu sudah belajar sesuatu, apa yang kamu sukai, silahkan bercerita di depan. Nanti teman-teman bisa mendengarkan cerita kamu dan bisa belajar lagi dengan apa yang sudah kamu kerjakan atau sesuai dengan pengalaman kamu, biar teman-temanmu itu juga tahu loh, kamu itu juga pintar sebenarnya, tapi teman-temanmu itu merasa terganggu dengan kamu ngomong sendiri. Jadi silakan kamu ngomong di depan sini, kamu tuh sukanya apa, seperti pelajaran apa, kalau kamu ada yang mau dibagikan, bagikan kepada teman-temanmu, dikasih, kalau temanmu ingin bertanya, ingin belajar, kamu bersedia untuk mengajak belajar bareng lah, intinya seperti itu Bapak. Kalau menurut saya seperti itu solusinya Bapak, bagaimana? Bagaimana Bapak sedikit menambahkan mungkin ya Bu Mudah ya? Iya. Iya, kalau di jenjang SMP mungkin memang agak berbeda ya Pak ya, kalau menanggapi anak-anak, karena di jenjang SMP sudah nalarnya atau emosinya sudah lebih sempurna gitu daripada anak TK yang kecenderungannya manja gitu. Ya seperti yang disampaikan Bu Mudah tadi, kalau itu dengan pendekatan mungkin, jadi kita berikan skillnya dia, kita manfaatkan skillnya dia dengan dengan suka berbicara itu dia kita manfaatkan, maksudnya kita gali kemampuannya dia di situ. Misalkan dengan memberikan tugas di kelompok, mungkin dia akan jadi jadi seperti ini, jadi pematerinya gitu ya, memaparkan tugas-tugasnya melalui presentasi gitu Pak ya, presentasi produknya atau kegiatannya. Jadi kita berdayakan gitu. Jadi kita asah kemampuannya ke arah yang berdampak, ke arah yang positif gitu. Jadi dia terasah, dia terpenuhi, keinginannya terpenuhi. Maksudnya hobinya dia terpenuhi gitu Bapak mungkin. Jadi kita salurkan, memang kita fasilitasi kemampuan dia dengan public speakingnya lebih gitu ya, suka ngobrol gitu, itu kita fasilitasi. Jadinya nanti menuju ke pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak. Seperti itu Bapak. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah sudah jelas Bu. Terima kasih Bu Mahmudah, Bu Mapita. Insya Allah diterapkan nanti. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman yang lain. Bu Mudah, ini ada yang di kolom chat ya, saya bacakan. Ada yang bertanya lagi, Ibu Khairul. Mohon maaf Bunda, bagaimana caranya mengembalikan rasa jika ada anak yang cemburu jika saya mendekati teman yang lain gitu? Mungkin anak kecil ya Bu ya, kalau ikut sama gurunya pasti rebutan gitu kan. Itu gimana kita menyikapi gitu? Silakan. Terima kasih untuk Bu Khairul. Tadi seperti yang sudah saya katakan di awal, guru itu juga bertindak sebagai teman. Kita bertindak sebagai teman kepada anak-anak kita, biar anak itu tidak canggung pada kita, menjadi akar kepada kita. Tapi di sisi negatifnya, ketika kita mendekati yang lain, itu, oh Bu, aku kok sekarang sudah tidak dianggap lagi ya. Kalau solusi saya yang sudah saya lakukan, saya rangkul bareng. Ketika saya, kalau
pas istirahat kan pasti bermain bareng. Nah, anak itu kan pasti sudah mendekati dulu karena cemburu. Takutnya guru saya diambil ini. Nah, makanya yang satunya juga ikut nempel. Kita ajak bermain bareng, kita dudukkan bareng, biar yang satu tidak cemburu, yang satunya tidak merasa terancam ya, gurunya diambil. Jadi kalau solusi dari saya itu kita rangkul bareng, kita ajak bermain bareng, kita ngobrol bareng seperti itu. Seperti itu, Iya. Bu Khairul. Oke, terima kasih Bu Huda. Gimana Bu Khairul? Apakah sudah mencukupi? Bisa menjawab ya? Ya, selain diajak bermain bersama, mungkin bisa dikasih pembiasaan ya Bu Muda, saling mengenalkan gitu ya, saling kolaborasi gitu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nova. Dari kelima posisi kontrol, apakah boleh guru bertindak sesuai keadaan murid dan kasus yang dihadapi? Kemudian, padahal yang paling baik menurut saya adalah sebagai pemantau atau manajer. Silakan, Bu Muda. Oke. Sebenarnya 5 posisi kontrol itu bisa dilakukan semua kalau menurut saya, tapi ya itu tadi, kalau penghukum itu sebaiknya kita hindari dulu. Kita ngomong positif, maksudnya karena anak kita itu kalau di penghukum ya, kita itu sebisa mungkin menempatkan diri kita sebagai anak yang telah kita hukum, seperti itu, biar kita juga merasakan, oh ternyata dihukum itu tidak enak. Kalau dari itu teman, yaitu tadi ada segi positif dan negatifnya. Kalau menurut saya pemantau dan manajer, iya. Kalau pemantau itu kita mengawasi saja ya, kita aturannya seperti apa sih, sekolahnya kesepakatannya seperti apa sih. Kalau anak melakukan kesalahan kan kita tinggal bilang, oh itu konsekuensinya apa yang kamu lakukan. Dan kalau sebagai manajer ya itu kita mendekatkan diri kita kepada anak. Tapi kalau menurut saya sebenarnya itu bisa saja semuanya dilakukan, tapi mungkin karena Bu Nova merasa mungkin pemantau dan manajer itu yang paling baik, tapi sebenarnya itu semuanya bisa digunakan. Seperti itu, Bu. Pripun Bu Nova? Gimana? Sampun sudah mencukupi atau ada yang mau disampaikan lagi untuk Bu Nova? Terima kasih. Baik. Ya, Ibu Bapak yang lain, monggo apabila ada yang mau disampaikan lagi terkait budaya positif di lingkungan lembaga kita nih. Ini luar biasa sekali kalau menurut saya, ini apa ya, dasar kalau misalnya dasar sebagai kita mengembangkan karakter anak, gitu, pembiasaan yang memang diperlukan gitu ya di lembaga kita sebagai fondasi, apalagi kita di jenjang PAUD ya, jenjang PAUD itu fondasinya harus kuat gitu kan, dimana anak-anak itu baru pertama kali bersosialisasi, baru pertama kali bergabung di lingkungan yang selain keluarganya gitu. Makanya di situ kita harus beri penguatan, kita beri pembiasaan agar mereka memang benar-benar bisa menjadi anak-anak yang berprofil Pancasila gitu, harapan kita ya, yang memiliki karakter yang positif seperti itu. Monggo Ibu Bapak yang lain, silahkan apabila ada yang mau disampaikan. Kita juga menunggu nih praktik baik Ibu Bapak di lembaga masing-masing. Ya, mungkin ada yang mau sharing, ya Bu Novi. Sharing, mau berbagi gitu, silahkan. Monggo Ibu Bapak ada yang mau sampaikan nih? Capek mungkin Bu Novi. Gini Bu Muda, kalau menurut Bu Muda nih ya, kita kan di jenjang PAUD nih ya, anak-anak itu kalau diajak membuat kesepakatan itu gimana sih? Kalau pengalamannya Bu Muda gitu ya, kalau di saya kan kadang
mereka nggak memahami itu gitu. Mereka mereka nggak tahu, belum bisa baca, belum bisa menulis ya otomatis ya. Nah itu kalau menurut Bunda cara-caranya yang enak nih, yang praktis atau yang memang mengena kepada anak-anak di jenjang PAUD, gimana itu dia? Iya, terima kasih Bu Novi. Kalau di kelas saya ya, biasanya kita kembalikan kepada anak. Kita tanya dulu. Kita kan setiap hari itu kita ulang-ulang. Kesepakatan kelas kita itu hari ini apa ya? Seperti itu kan. Kita ulang-ulang setiap hari seperti itu, kita tanya dulu. Oh, apakah setuju? Kita kembalikan lagi kan pasti. Apakah teman-teman setuju semuanya kesepakatan kelas kita seperti apa? Kalau seumpama bermain itu harus seperti apa? Kalau ada bu guru atau ada teman-teman yang ngobrol itu sebaiknya bagaimana? Kan kita kembalikan lagi semuanya, dan setiap hari kita ulang-ulang. Jadi anak-anak itu walaupun tidak kita tulis ya kesepakatan kelas itu, mereka mengingat karena setiap hari sudah kita ulang-ulang kesepakatan itu, dan anak-anak juga sudah menyetujui. Jadi mereka sudah ingat tanpa harus kita tulis dan tanpa harus dibaca sama anak-anak. Seperti itu, Novi. Berarti kita sebagai pendidik memang harus ekstra gitu ya, ekstra sabar yang pasti ya Bu Mut ya. Kalau di PAUD kan seperti itu. Ekstra sabar, benar nih anak-anak kadang maunya sendiri, diajak ngomong nggak ngerti gitu. Kadang kita ini anak gimana sih biar ngerti gitu ya, kita sampaikan dengan kata-kata sederhana tapi juga belum paham gitu. Iya. Ibu Bapak gimana? Masih ada yang mau di-sharingkan bersama nih? Ada yang angkat tangan Bu Novi. Iya. Mana nih yang raise hand? Belum muncul nih di saya nih yang raise hand. Silakan bisa open mic. Bapak Silakan Yun itu. Iya. Mungkin saya mau tanya ya. Betul yang disampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul yang disampaikan Bu Novi tadi itu. Kita sebagai guru di TK itu kadang-kadang bingung Bu untuk melakukan kesepakatan kelas gitu ya. Karena ya nyuwun saya mungkin ada beberapa anak yang ketika kita lakukan kesepakatan kelas ada yang mengerti, kadang-kadang ada yang tidak mengerti. Apakah kesepakatan kelas itu setiap hari harus selalu diingatkan maksudnya, atau bagaimana, atau misalnya kita tempelkan dalam kelas dalam bentuk gambar untuk lebih memudahkan, atau bagaimana? Baiknya gimana Bu ini? Supaya anak itu mengingat dan kita itu mudah untuk mengingatkan kembali. Gimana Bu? Saya sendiri juga bingung kan. Ya, terima kasih Bu Lili. Bu Muda silakan boleh Terima kasih Bu Lili atas pertanyaannya. Iya, benar sekali. Kalau anak-anak itu apabila kita menanyakan hari ini, terkadang besok itu sudah lupa lagi ya. Karena terkadang ketika kita membuat kesepakatan itu saja kita tidak didengar. Jadi kalau solusi saya yaitu setiap hari kita ingatkan lagi kesepakatan kelas kita itu seperti apa toh, dan setujukah kesepakatan kita yang sudah kita buat saat ini. Kalau seumpama gambar itu terkadang anak-anak itu juga tidak gak ngelape gitu ya, istilah Jawanya gak ngelape, ya wes cuma gambar itu aja. Terkadang seperti itu, ada anak yang seperti itu. Kalau anak yang sudah bisa baca itu antusias, kalau anak yang belum bisa baca itu kemungkinan sepertinya kurang tertarik. Kalau menurut saya itu ya setiap hari diingatkan. Kalau saya gitu, kembali lagi ke kelasnya masing-masing kalau menurut saya. Begitu Ibu Lili, bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Insya Allah sih mungkin betul ya, tergantung kondisi kelas ya. Memang harus itu kondisi istilahnya kelas apa, kelas A atau kelas B. Ya, betul.
Mungkin kalau kelas A mungkin kalau diulang setiap hari diingatkan memang bagus, tapi kalau misalnya kelas B menurut saya sih ya harus diingatkan juga dalam bentuk gambar. Jadi istilahnya mungkin jadi dalam artian gini Bu, gambar itu ndak harus ditempel gitu, ndak, mungkin bisa coba untuk mengingatkan kembali kesempatan kelasnya yang mana gambarnya bisa diambil, jadi anak mengambil gambar itu. Jadi kan anak itu karena dalam bentuk simbol ya biasanya nyuwun sewu yang mungkin lebih kalau yang TKB mungkin ya lebih, karena saya ngajar di TKB kok kayaknya saya lebih mudah begitu. Jadi kalau dalam bentuk gambar, ayo siapa yang ingat kesepakatan kelas hari ini, anak langsung ngambil gitu yang ini, dan dia mengerti bahwa hari ini kita harus tertib. Nah kalau misalnya masih berjalan tertib apa enggak, oh iya, istilahnya gambarnya gitu untuk mengingatkan kembali. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih Bu Novi. Keren ya Bu Lili. Memang bisa diaplikasikan tuh sepertinya. Jadi anak-anak sudah memahami gambar ya, dia seperti membaca gambar gitu, sudah tahu kalau gambar ini artinya ini gitu. Sebelumnya artinya kita jelaskan dulu kan ya Bu Lili ya. Kalau gambar ini tentang ini gitu ya, tentang kesepakatan, tentang kesabaran, bagaimana bersabar menunggu giliran, bagaimana merapikan mainan seperti itu misalnya dengan gambar-gambar gitu. Bu Novi, ya itu ada yang tanya tuh Bapak Raisen dari tadi itu Bu, Pak Miyunan. Iya, Bapak Miyunan sudah saya panggil berulang sebetulnya Bu Lili. Bapak Miyunan monggo silakan, kalau apabila Bapak ada yang mau disampaikan, Pak Miyunan silakan. Boleh dilanjut ke Bu Herlin mungkin ya. Bu Herlin barusan Raisen. Bu Lili terima kasih banyak. Sama-sama Bu Novi, sukses selalu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Herlin, tadi raise hand atau terpencet juga nih raise hand-nya. Baik, di kolom chat ini ada pertanyaan lagi Bu Bunda terkait Bunda dari Bu Khairul ya. Ya, Bu Khairul. Bunda, disiplin positif itu apakah sama dengan konsekuensi logis? Disiplin positif itu apa sama dengan konsekuensi logis? Kalau disiplin positif, kalau menurut saya hampir sama ya, sama-sama. Ini kan dibuat agar anak itu tahu tanggung jawabnya, kayak konsekuensi logis. Kalau kamu berani mengambil pilihan itu, berarti kamu harus bertanggung jawab. Kalau menurut saya itu mirip, Ibu. Bagaimana kalau Bu Novi? Iya, memang hampir sama itu ya Bu. Iya, memang benar hampir sama, dan itu bisa kita apa ya? Bisa sama-sama kita terapkan gitu ya. Karena saling berkaitan gitu. Saling berkaitan antara disiplin positif dengan konsekuensi logis. Jadinya untuk menuju disiplin positif itu anak-anak konsekuensi logisnya gimana gitu. Jadi kan mereka bisa memahami gitu ya konsekuensinya bagaimana, seperti itu. Bagaimana Bu Khairul? Iya, baik. Itu mudah ya, mungkin kalau terkait disiplin positif mungkin di jenjang kita, jenjang PAUD sampai ke jenjang yang atas nih, SD, SMP, SMA, tetap tidak terlepas dari kolaborasi orang tua gitu ya. Untuk mengatasi hal-hal yang memang ada kecenderungan apa ya namanya bandel gitu ya, anak-anak yang mohon maaf, anak-anak yang bandel yang sudah di ini, kita tetap harus dengan orang tua, kolaborasi dengan orang tua. Pembiasaannya di rumah bagaimana, kita sinkronkan gitu ya, kita samakan. Jadi biar ada apa namanya ya, antara di rumah sama di sekolah itu biar nyambung gitu ya pemuda ya. Kan, dan kalau TK kan lebih enak ya Bu daripada di SD SMP. Itu kan kalau mau berkolaborasi dengan orang tua itu lebih mudah, karena kalau di TK itu orang tua kan setiap hari antar jemput. Nah terkadang itu sambil menunggu kan mereka ngobrol, kita dekati mereka, kita tanya,
si anak ini di rumah itu kebiasaannya seperti apa toh, karakternya seperti apa, dan kita sinkronkan dengan karakter mereka di sekolah, apakah sama seperti itu gitu Novi? Ya, betul. Memang tidak lepas ya. Makanya itu sekarang memang marak nih di kurikulum Merdeka kolaborasi dengan orang tua gitu ya, kemitraan dengan orang tua memang dianjurkan. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa peran serta orang tua. Dan itu di porsi di kurikulum Merdeka ini porsi mereka lebih banyak gitu untuk kerjasama dengan kita. Iya, Ada kesinambungan gitu antara pemahaman yang di rumah dengan pemahaman yang di sekolah. betul. Memang komunikasi sangat penting ya Bu Muda ya. Iya, betul. Baik Ibu Bapak, apakah ada yang mau disampaikan lagi nih? Coba saya share ini ya, link presensi ya. Link presensi ini akan saya share selama 2 jam ke depan kemungkinan Bapak Ibu ya. Setelah itu akan kita close untuk sertifikat bisa dikirim ke email ataupun nanti kita share di grup WA gitu link drive-nya. Share di kolom chat untuk link absennya. Silakan Ibu Bapak bisa akses, bisa mengisi. Kita akan open link ini 2 jam ke depan, setelah itu akan kita tutup. Mohon diisikan email yang valid gitu ya. Kita nanti bisa akses langsung ke email, atau misalnya ada kendala tetap kita share di grup gitu untuk link drive-nya. Bagaimana Ibu Bapak? Apakah ada yang mau disaringkan lagi? Ada yang mau diulik-ulik lagi nih tentang budaya positif? Karena memang marak sekali sekarang itu penguatan karakter di di pendidikan Indonesia ya. Harus kita itu wajib lah kita upayakan anak-anak mempunyai karakter-karakter positif. Makanya sekarang marak sekali, gencar-gencar sekali poster-poster tentang budaya positif, tentang pembentukan karakter gitu ya, perbedaan indah gitu. Tentang wawasan kebinekaan itu sangat banyak gitu. Produk-produk kebinekaan itu memang perlu kita sosialisasikan mulai dari bawah sampai atas, karena itu fondasi ya. Karakter itu penting sekali. Iya, Karakter nggak bisa dihapus, tapi bisa dibenahin gitu. Maksudnya bisa kita arahkan gitu, bisa kita arahkan ke hal-hal yang positif. Iya, betul Bu Novi, karena anak TK pun sekarang itu sudah tahu namanya bully ya. Saya sudah pernah menemukan itu, dan kita mengajarkan sebagai guru kan mengajarkan budaya positif agar karakter anak itu kuat. Kalau sebisa mungkin jangan membeda-bedakan teman kita lah. Misalkan teman kita yang rambutnya keriting, rambutnya lurus, kulitnya putih, kulitnya hitam, kita membiasakan anak untuk berteman semuanya, tidak usah memilih-milih teman. Oh, aku pengen sama itu. Kita menguatkan karakter anak itu kalau teman itu semuanya sama. Iya, benar. Ya. Karena memang kita di dunia ini nggak ada yang sama gitu kan. Iya, kita di dunia ini pasti berbeda. Sidik jari pun nih kata Pak Albu kemarin, sidik jari pun ya itu berbeda masing-masing orang. Antara kita yang satu orang pun kanan dan kiri berbeda. Dan itulah istimewanya kita. Itulah istimewanya yang Maha Kuasa yang menciptakan semuanya dengan segala perbedaan yang akan menyatukan gitu ya. Dari perbedaan itu kita saling membutuhkan. Kita akan saling membutuhkan dan kita akan membentuk keharmonisan di situ. Kita akan saling melengkapi, kita akan saling gitu ya. Jadi memang kita sedini mungkin mengenalkan perbedaan itu. Jadi anak-anak yang mungkin spesial gitu ya, anak-anak yang mungkin terlahir spesial itu bukan keinginan mereka sebenarnya gitu kan, bukan keinginan mereka, tapi bagaimana kita menyikapi itu, bagaimana kita memberikan rasa percaya diri kepada mereka, berbesar hati dengan anugerah seperti itu gitu kan, dan bagaimana teman-teman yang ada lingkungannya itu menerima mereka dengan apa adanya.
Iya, betul tanpa harus sekali. membuli gitu ya. Itu tugas Saling kita. ya saling merangkul itu kan Iya. seneng gitu ya kalau kita bisa bisa ada di situ melihat suasana yang seperti itu. Iya, betul. Dan kita kan juga harus menumbuhkan sekolah kita itu nyaman loh untuk kita. Iya benar. Anak-anak merasa aman nyaman Iya. gitu kan ya di lingkungan sekolah. Tidak dibeda-bedakan seperti itu, biar anak itu juga merasa istilah Jawanya kerasan gitu ya di sekolah. Iya benar. Jadi rumah kedua ya, rumah Iya, kedua betul. bagi mereka. Dimana kita sebagai guru, sebagai grup ngomong grup, sebagai pendidik gitu ya. Mohon maaf Bapak Afidsyah, mohon tidak menyebarkan link yang tidak berkaitan dengan webinar kita siang hari ini ya. Mohon maaf Bapak. Baik, itulah tugas kita sebagai guru, menciptakan keharmonisan di lingkungan sekolah, di lingkungan lembaga kita, budaya-budaya yang menyenangkan, perbedaan-perbedaan yang bisa menyatukan gitu ya, kita ya. Iya, iya Ibu. Dan tugas kita itu di sekolah itu ya banyak sebenarnya ya. Kita membentuk karakter anak, memberikan memberikan pembiasaan kepada anak tentang budaya positif, tentang kebinekaan global juga, Betul. tentang karakter juga seperti itu. Ini Bu Novi teman kok belum ada yang nanya lagi atau ada yang mau sharing? Ini ada yang share kurang sesuai mungkin ya, tidak pada porsinya gitu ya, teman-teman yang mungkin masih refleksi lagi gitu ya, agar tidak menimbulkan miskonsepsi atau salah persepsi di sini. Jadi sementara untuk kolom chat saya tutup memang ini Bapak ya, biar link presensi ini bisa terbaca oleh semuanya. Coba saya share ulang lagi link presensi dari kami. Baik Ibu Bapak, silakan mulai diisi untuk presentasinya. Bagaimana Bu Mudah? Apakah kita cukupkan sampai di sini? Bu Mudah mungkin bisa kasih penguatan nih sebelum kita akhiri webinar kita siang hari ini. Iya, terima kasih Bu Novi dan Bapak Ibu semuanya yang masih stay di webinar kita. Terima kasih untuk waktunya. Dan untuk penguatan hari ini kita sebagai guru itu kalau saya sendiri menghindari untuk namanya menghukum anak. Kita sebaiknya memberikan pendekatan kepada anak, ngomong kepada anak baik-baik, bagaimana toh kamu itu ingin apa, dan setelah itu, setelah kamu memilih ini, kamu konsekuensinya tahu kan akan seperti apa. Jadi sebaiknya kita mendekatkan anak itu sebagai, yaitu tadi ada yang bilang sebagai pemantau dan manajer, tapi kita juga mendekati dari segitiga restitusi itu. Kita menampilkan identitas dulu dan sampai dengan kita itu menanyakan keyakinan mereka. Seperti itu Bu Novi. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Muda untuk waktunya siang hari ini yang sudah berbagi banyak pemahaman terkait budaya positif, sharing bersama teman-teman di sini. Baik Ibu Bapak, sepertinya bisa kita akhiri untuk webinar siang hari ini gitu ya Bu Muda ya. Iya Bu Novi. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Baik di webinar Kombel kami Kargo Bergerak, Kapika Ponorogo Bergerak, maupun di Kombel kami yang IKM Ponorogo. Nanti pasti akan ada nih narasumber-narasumber lain yang akan berbagi bersama kita di Kombel kita. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Novi.